Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 23 dari kelanjutan Battletrog di Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja session ke 23 nya. Di episode sebelumnya, Giant yang memasuki alam bawah sadar untuk melakukan pelatihan atau ujian dari Zie. Saat ini Giant sudah bertemu dengan Shigo dan juga orang-orang di sana. Lalu Giant melihat bahwa banyak orang yang sedang terluka. Giant pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini atau langsung ke arah mereka. Dia lalu mendatangi orang-orang yang terluka parah itu dan mengeluarkan beberapa pil penyembuhan. Lalu memberikannya kepada orang-orang yang terluka itu. "Terima kasih," ucap dari semua orang kepada Giant. Lalu mereka pun mengambil pil obat itu dari tangan Giant. Mereka semua tampak sangat kelelahan karena pertempuran ini. Sumber gas mereka juga hampir habis. Dan obat penyembuhannya sepertinya juga sudah menjadi barang langka bagi mereka saat ini. Giant pun lalu mengangguk. Dia segera berdiri dan pertempuran yang tidak jauh darinya pun sudah terjadi. Ketika Giant menyaksikan pertempuran sengit ini, dia langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. "Nona Shigo, tampaknya dia sedang terluka," ucap dari Giant. Giant memperhatikan Nona Shigo ini dan Giant menyadari sebenarnya Nona Shigo ini mungkin sedang terluka. Pada saat yang sama, ada suara auman dari ujung yang jauh. Dan ratusan monster dengan ukuran tubuh yang lebih kecil pun bermunculan. Tampaknya bala bantuan dari kedua belah pihak ini tiba pada saat yang bersamaan. Kemudian, perlahan lalu berbalik dan melihat ratusan bala bantuan monster yang datang dari jauh itu. Secara otomatis, kekuatan momentum Giant pun langsung meledak. Buar, pada saat ini kalian lebih baik istirahat saja. Biarkan aku yang menghadapi mereka, ucap dari Giant. Orang-orang yang terluka pun terkejut karena mereka semua bisa merasakan bahwa Giant ini hanya berada di Fighting God bintang 7 saja. Dan mereka yakin bahwa Giant ini tidak akan mungkin dapat menangani semua atau ratusan monster ini sendirian. "Sebaiknya kamu tidak boleh ikut bertarung dulu saat ini," ucap dari pria yang sebelumnya berada di belakang Shigo. Saat ini pria itu melihat ke arah Giant dan dia pun pergi ke sana sendirian. Dia segera berteriak dengan sangat cemas, "Lebih baik Anda fokus saja menahan monster tingkat raja itu. Dan pasukan bala bantuan mereka biar aku saja yang menghadapinya," ucap dari Giant yang melawan pasukan bala bantuan dari monster itu sendirian ya. Satu versus saya pribadi ini. Dia mengabaikan perintah pria itu. Kemudian Giant langsung melesat sambil memegang pedang Bang Huang Quanzong yang sudah dialiri kekuatan api dan petirnya. Wah, setelah suara ledakan yang bergema keras, nyala api yang mengerikan pun naik ke langit. Dan lalu lautan petir pun meledak seketika. Terdengar suara gemuruh yang tidak ada habisnya. "Teknik pedang Bayan Li," teriak dari Giant. Monster-monster yang kecil itu pun langsung diledakkan satu demi satu olehnya. Kemudian sumber gas yang bergelombang dari tubuh Giant pun berubah menjadi naga petir yang melesat ke arah pasukan musuh itu. "Ribuan naga petir ilusi," teriak dari Giant. Naga petir raksasa itu pun langsung melesat. Dalam sekejap, semua pasukan bala bantuan monster ini langsung dilenyapkan oleh Giant ini. Padahal yang terlemah dari pasukan monster ini sebanding dengan seseorang Fighting God bintang 5. Namun Giant dapat menghancurkan mereka semuanya. Setelah Giant melakukan serangan yang begitu menghancurkan, itu menyebabkan orang-orang yang sedang bertarung melawan monster tingkat raja itu pun melirik ke arah Giant. Dan setelah melihat adegan itu, mereka semua benar-benar terkejut, termasuk dengan Shigo.
Shigo merasa kagum dan terkejut saat ini ketika dia melihat Xiaoyan. Matanya pun sampai melebar karena begitu terpana atas keperkasaan Xiaoyan. Sepertinya mereka semua telah meremehkan Xiaoyan kali ini. Fluktuasi sumber gas yang begitu kuat, ini bukanlah aura yang seharusnya dimiliki oleh seseorang fighting god bintang 7. Dia pasti telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, ucap dari pria yang tadi begitu mengkhawatirkan Xiaoyan ini. Kamu sekarang bergabunglah dengan kami untuk membunuh monster tingkat raja itu, ucap dari Shigo. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Dan semua orang pun kembali menyerang monster tingkat raja itu. Monster tingkat raja ini memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Dan tubuh fisik yang kuat dari monster tingkat raja ini membuat semua orang tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya, atau sementara waktu ini mereka tidak tahu kelemahan dari monster ini. Tetapi ketika semua orang bergabung, itu juga membuat monster tingkat raja ini sedikit kewalahan. Xiaoyan langsung menunjukkan skill bertarung yang kuat satu demi satu kali ini. Saat ini Xiaoyan masih menghadapi para monster kecil yang tersisa di sekitaran monster tingkat raja itu. Dadedok, pring, buar. Xiaoyan lalu melambaikan pedang Bak Wang Zong dan menghancurkan monster kecil yang terakhir dengan menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping. Aku kan di sini seharusnya hanya membunuh 100 musuh saja. Bukankah aku sudah melakukannya kali ini? Gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya. Namun Xiaoyan tetap belum keluar dari tempat itu, padahal Xiaoyan sudah mengalahkan 100 musuh. Itulah alasan Xiaoyan kenapa dia ingin membunuh bala bantuan yang datang ya. Jadi kalau misalkan musuhnya di bawah fighting levelnya di bawah fighting ke bintang 7, mungkin dia akan segera selesai menyelesaikan misinya itu. Dan total musuh yang sudah dikalahkan Xiaoyan saat ini telah mencapai target, yaitu 100 musuh. Sebelumnya Zie berkata bahwa Xiaoyan harus mengalahkan 100 musuh. Namun setelah Xiaoyan membunuh atau berhasil membunuh 100 musuhnya, Xiaoyan masih belum mendapatkan respon dari Zie. Kenapa aku masih ada di sini? Gumam Xiaoyan dengan sedikit kesal lagi. Sepertinya dia berencana agar aku ikut membunuh monster tingkat raja itu bersama mereka. Ini benar-benar merepotkan, ucap dari Xiaoyan. Dia langsung menebak alasan mengapa Zie tidak memberikan respon setelah dia berhasil mengalahkan 100 musuhnya. Mungkin Zie ingin Xiaoyan membunuh monster tingkat raja itu terlebih dahulu. Buar, pada saat ini Shigo sudah mulai kewalahan. Dia lalu melambaikan tombak di tangannya dengan putus asa. Dan serangannya kali ini menjadi semakin lemah. Jika ini terus berlanjut, Shigo lah yang mungkin akan dikalahkan oleh monster tingkat raja itu. Padahal semua ini hanya kenangan, tetapi semuanya terlihat begitu nyata. Sepertinya memang aku harus ikut bertarung melawan monster tingkat raja itu, ucap dari Xiaoyan kembali. Setelah berbicara seperti itu, Xiaoyan melihat monster tingkat raja itu di ujung yang jauh. Monster tingkat raja itu pun lalu tiba-tiba tertawa. Karena ia sudah merasa mungkin dialah pemenang dari pertarungan ini. Pada saat ini, Lotus Flame berwarna ungu lalu melayang secara perlahan. Ketika semua orang melihat ada sebuah Lotus Flame, semua orang pun tercengang. Dan monster tingkat raja itu juga ikut terkejut. Kemudian, Lotus Flame berwarna ungu itu meledak dengan sangat keras. Tetapi ledakan ini tidak membentuk sebuah serangan. Namun api ini menyebar segera menyelimuti orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain, Xiaoyan telah menggunakan teknik skillnya yang baru, yaitu Dewa Api apa gitu ya yang kemarin. Kemudian pada saat yang sama, semua orang merasa bahwa sumber gas mereka pun yang tadinya hampir habis tiba-tiba terisi lagi. Dan fondasi sumber gas mereka juga ikut meroket. Dan kekuatan mereka juga telah meningkat satu tingkatan. Tunggu dulu, skill apa ini? Siapa yang bisa melakukan skill ini? Ucap dari Shigo. Ketika dia menoleh, dia melihat Xiaoyan yang sedang membentuk sebuah segel tangan. Ini adalah skill bertarung tingkat pertama.
10.000 alam dewa api dengan menggunakan nyala api Xiaoyan, ucap dari Shigo. Sumber gas semua orang pun telah meroket dan mata semua orang pun segera bersinar. Semangat juang mereka tiba-tiba menyala lagi. Semua senior, mari kita gabungkan kekuatan kita untuk membunuh monster ini bersama-sama, ucap dari saya. Semua orang pun terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dan ekspresi kegembiraan di wajah mereka pun menunjukkan bahwa mereka telah mengubah penilaian mereka kepada Xiaoyan saat ini. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan pun langsung bergerak. Dan dia masih memegang pedang Bang Huang Quanzong miliknya. Pedang besarnya itu sudah terjalin dengan api dan petir dan langsung menghantam monster tingkat raja itu dengan sangat keras. Tring, buar. Apakah kamu ini manusia bodoh? Sepertinya kamu ingin mati, ucap dari monster tingkat raja itu. Kemudian tulangnya mulai berubah dan seluruh lengannya berubah menjadi pedang berwarna merah darah. Dan di hadapan Xiaoyan yang menyerang, dia juga menebaskan pedangnya dengan sangat ganas. Tang ding dung, buar. Serangan keduanya benar-benar saling bertabrakan. Dan kekuatan yang dahsyat pun meletus. Semua orang juga terkejut. Mereka tidak menyangka Xiaoyan akan mampu menahan pukulan monster tingkat raja itu secara langsung dan bertubi-tubi. Pada saat yang sama, sayap tajam di belakang monster tingkat raja itu juga lalu dikibaskan kepada Xiaoyan dengan energi yang sangat ganas. Dan semua orang segera khawatir ketika mereka melihat ini. Namun tiba-tiba sebuah cakram cahaya muncul di mata Xiaoyan dan langsung mengalir keluar. Yaobik, teriak dari Xiaoyan. Cahaya putih menyilaukan itu pun lalu meledak di mata Xiaoyan. Dan ini menyebabkan sosok monster tingkat raja itu berhenti bergerak. Tetapi setelah beberapa detik, dia pun bisa pulih kembali. Dan pada saat ini, Xiaoyan sudah mundur dan kemudian mengambil beberapa langkah ke depan berturut-turut. Teknik Zen langkah kelima, teriak dari Xiaoyan. Kemudian sebuah bayangan raksasa pun muncul di langit. Dan kaki dari raksasa itu pun bergerak maju ke arah monster tingkat raja itu. Dededok, buar. Monster tingkat raja itu pun segera bereaksi dan buru-buru mengambil tindakan untuk menahan serangan Xiaoyan kali ini. Saat melihat skill langkah kaki Xiaoyan ini, semua orang pun semakin terkejut lagi. Bukankah skill itu adalah milik Supreme? Kenapa dia bisa menguasai skill itu? Tidak mungkin. Apakah dia adalah Supreme? Omong kosong, Supreme tidak pernah memiliki murid, ucap dari semua orang saat melihat jejak kaki besar yang ada di udara. Apa yang sedang kalian lakukan? Semuanya, mari kita bunuh monster itu bersama-sama, teriak dari Xiaoyan saat dia melihat semua orang tercengang mungkin ya menatapnya. Kemudian semua orang pun lalu bereaksi dan mereka bersama-sama menyerang ke arah monster tingkat raja itu yang untuk sementara ini sedang ditekan oleh skill Xiaoyan. Akan kubunuh kalian semua, ucap dari monster tingkat raja itu. Kemunculan Xiaoyan ini benar-benar membuatnya kewalahan. Padahal tadi dia sudah merasa bahwa dia akan menang. Kemudian ada sebuah lingkaran merah yang mengembun dari tubuh monster itu. Kemudian lingkaran merah itu menyapu langsung ke sekelilingnya. Bus! Semua orang pun terkena lingkaran merah ini langsung memuntahkan seteguk darah. Begitu pula dengan Shigo. Monster tingkat raja itu terus memukul untuk membordir-bordir skill Zen Wutai milik Xiaoyan ini. Dan skill Zen Wutai ini secara bertahap mulai kehilangan kekuatannya atau tidak stabil. Buar, dan akhirnya skill Zen Wutai milik Xiaoyan ini pun hancur. Xiaoyan melesat ke belakang. Jelas kekuatan monster tingkat raja ini memang jauh melampaui level yang bisa dia lawan untuk saat ini. Bahkan meskipun Xiaoyan ini mendapatkan peningkatan kekuatan dari Yaoyang, fondasi sumber gasnya hanya mencapai 100 juta saja. Dan kekuatan monster tingkat raja ini sebanding dengan seseorang fighting god bintang 9. Dan masih ada celah yang besar di antara keduanya. Tatapan mata Xiaoyan pun sedikit menyempit.
dan dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya. Sebuah lotus flame hitam pun muncul kembali di telapak tangannya. Kali ini aku akan menggunakan Immortal Flame, ucap dari Xiaoyan. Lalu api ungu menyebar di sekitarnya langsung digantikan oleh api hitam Immortal Flame. Xiaoyan langsung memandangi Shigo dan yang lainnya. Tolong pinjamkan aku sumber gas yang kalian miliki sekarang. Dengan menggunakan semua sumber gas kalian, maka aku yakin aku bisa membunuhnya, ucap dari Xiaoyan. Nyala api Immortal Flame pun telah naik, lalu menutupi semua area yang telah ditentukan. Monster tingkat raja itu juga masih terkena di dalam ruang lingkup domain ini. Hei, cepat pinjamkan sumber gas kalian kepadanya, ucap dari Shigo. Saat ini, Shigo sudah sangat mempercayai Xiaoyan. Terlebih lagi, sekarang dia sudah terluka. Jika Xiaoyan tidak muncul sebelumnya, dia merasa bahwa tidak akan ada yang bisa membunuh monster tingkat raja itu. Jadi sekarang mereka tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa memilih untuk percaya kepada Xiaoyan ini saja. Mendengar itu, semua orang pun segera memberikan sumber gas mereka kepada Xiaoyan. Dan pada saat berikutnya, sumber gas yang tersisa di tubuh mereka pun melesat dan terkumpul di tubuh Xiaoyan. Dan sekarang fondasi sumber gas Xiaoyan telah melampaui 100 juta dan mulai melonjak lagi. Monster raja itu tiba-tiba menoleh dan menatap langsung ke arah Xiaoyan. Seolah-olah dia telah memperhatikan bahwa Xiaoyan adalah musuh yang benar-benar mengancamnya saat ini. Begitu dia menggerakkan tubuhnya, dia langsung melesat dan menebaskan pedangnya ke arah Xiaoyan. Namun pada saat ini, Xiaoyan sudah melihat bahwa monster tingkat raja ini sedang bergegas menuju ke arahnya. Kemudian dia pun perlahan mengangkat telapak kakinya lagi dan menggunakan hentakan satu langkah ke depan. Langkah Zenzen Wutai tingkat ke-6, ucap dari Xiaoyan. Dengan domain Immortal Flame, Xiaoyan menyerap sumber gas dari Shigo dan yang lainnya. Dan pada saat ini jumlah fondasi sumber gasnya telah meledak hingga melebihi 100 juta. Akhirnya Xiaoyan pun bisa menggunakan skill Zenzen Wutai tingkat ke-6 ini. Oleh karena itu, Xiaoyan pun langsung menggunakan langkah ke-6 untuk menghadapi monster itu. Bayangan telapak kaki raksasa yang kokoh pun langsung mengembun lagi. Dan kecepatan serangannya pun lebih cepat dan kuat dari sebelumnya. Sebelum bayangan telapak kaki itu sampai ke daratan, sebuah tekanan yang kuat menyelimuti monster tingkat raja itu. Dan ini sangat memperlambat kecepatan telapak kaki itu. Buah, dan ternyata sosok monster itu menahan langkah kaki itu. Telapak kaki raksasa itu pun langsung menabrak monster tingkat raja itu. Buah, monster tingkat raja itu pun akhirnya terjatuh. Dan dia memuntahkan seteguk darah hitam karena terkena serangan ini. Apakah hanya ini saja pukulan terkuatmu? Ini saja tidak akan cukup untuk membunuhku, ucap dari monster tingkat raja itu. Kemudian dia secara perlahan-lahan keluar dari tanah dan mencoba untuk berdiri lagi. Sungguh kekuatan fisik yang kuat. Skill langkah ke-6 bahkan tidak bisa membunuhnya, ucap dari Xiaoyan saat melihat monster tingkat raja itu mulai berdiri lagi. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan ini berhasil mengalahkan monster tingkat raja yang ada di alam bawah sadarnya ya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.